Om Swastiastu. Saya Ibu Ali Muska Dinata, NIM 176212142, kelas A2. Saya angkatan 17 dan saya di sini sebagai mahasiswa PKL Genap 2020. Sebelumnya saya berterima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk presentasi. Terutama saya juga berterima kasih kepada Bapak Gede Bagus Anandika Wicaksana selaku pembimbing dan juga penguji 2, dan juga Ibu Niwaya Nurwarsih selaku penguji 1. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi dari PKL yang saya jalani dalam bentuk video sebagai berikut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya pada proyek perencanaan pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida. Diawali dengan latar belakang, saat ini era globalisasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan, terlebih pada bidang ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung juga berefek pada daya saing global untuk memenuhi kriteria kinerja SDM atau sumber daya manusia yang dituntut untuk selalu memberikan inovasi dan kreativitas dalam setiap pekerjaannya. Karena tuntutan tersebut, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Terlebih untuk mahasiswa arsitektur yang harus memiliki pengalaman untuk dapat bersaing langsung apabila nanti telah lulus dari jurusan ini. Peran arsitek profesional juga sangat berpengaruh di sini sebagai penyedia jasa ataupun penyedia wadah untuk mahasiswa PKL dalam mencari pengalaman yang dapat mengerjakan proyek-proyek dan menyelesaikannya dengan baik. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas saat ini. Salah satunya adalah bangunan komersil, yaitu lembaga keuangan. Saat dibutuhkan, dan khususnya lembaga keuangan yang melayani kredit dan pinjaman masyarakat. Maka dari itu, di daerah Bali sendiri banyak bank cabang yang melayani masyarakat dan terletak hampir di seluruh bagian daerah Provinsi Bali. Proyek yang dikerjakan pada saat PKL ini adalah perencanaan pembangunan Gedung Bank BPD Bali Cabang Pembantu yang terletak di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Dari situ, kita akan mendapatkan tujuan hingga manfaatnya itu, yang dimana dari tujuannya itu mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, terlebih untuk PKL ini. Yang kedua itu mahasiswa dapat belajar bagaimana cara memecahkan permasalahan atau kendala yang didapat saat bekerja langsung di dalam proyek ini. Dan sasarannya itu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana aspek teknis dan non teknis dalam penyelesaian dari proyek perencanaan Gedung Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida ini. Adapun manfaatnya itu, mahasiswa dapat mengetahui dan tentunya mendapatkan pengalaman mengenai proses perencanaan proyek. Yang kedua, itu mahasiswa dapat bersosialisasi dengan baik dan mengatasi segala masalahnya tentunya dengan tim sendiri ataupun pihak klien. Pada slide ini akan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai pengertian bank, proyek, dan perencanaan. Adapun pengertian bank itu sendiri adalah suatu lembaga atau badan usaha yang berperan dalam melayani masyarakat dalam hal penyimpanan dana maupun penyaluran dana berupa pinjaman kepada masyarakat lain yang membutuhkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat umum ataupun daerah itu sendiri. Adapun jenis-jenis bank itu, jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, seperti contohnya bank umum, bank sentral, bank perkreditan rakyat atau BPR. Dan yang kedua itu jenis bank dilihat dari kepemilikan, seperti bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik asing, bank milik campuran, dan bank pembangunan daerah atau BPD. Dan yang ketiga itu ada jenis bank dilihat dari status, seperti contohnya bank devisa dan bank non-devisa. Dan yang terakhir adalah jenis bank dilihat dari cara menentukan harga, yaitu seperti bank konvensional dan bank syariah. Dan jenis berdasarkan tingkat kantor, yaitu seperti yang pertama itu ada kantor pusat, yang kedua itu ada kantor cabang penuh atau utama, yang ketiga itu adalah kantor cabang pembantu, dan yang keempat adalah kantor kas. Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan
dan umumnya berjangka waktu pendek. Dan yang terakhir definisi perencanaan adalah proses dasar dalam mencapai tujuan dengan menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi sebagai rumusan dalam pencapaian yang akan diraih di masa mendatang dan merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan yang kompleks. Di sini akan menjelaskan bagaimana gambaran umum konsultan, yang mana nama perusahaan CV Permata Konsultan, alamat Jalan W.R. Supratman, Gang 3, nomor 9, Denpasar, Bali. Nomor telepon yaitu 0361 232 397 462 2003. Nama direktur Komando Dewanta ST. Nama komisaris Nyoman Suike. Jenis jasa konsultan arsitek, jasa yang dilayani perencana, jumlah karyawan 15 orang, dan waktu operasional Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 17 atau 5 sore, dan khusus untuk hari Sabtu pukul 9 hingga 14 atau pukul 2 siang. Didirikan pada tanggal 24 Juli 1998 dan mengalami perubahan akte pada tanggal 12 Oktober 2002, merupakan layanan jasa konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan meliputi perencanaan umum atau planning, manajemen, perencanaan teknis atau desain. Untuk mendapatkan proyek, di sini CV Permata Konsultan biasanya didasari atas kepercayaan owner seperti kerabat dekat dan teman, begitu pula dengan manajemen pemasaran berupa teknik pengiklanan atau advertising di sosial media ataupun internet. Kadangkala juga CV Permata Konsultan mengikuti sayembara atau kompetisi desain. Selain menambah pengalaman, juga dapat meningkatkan citra perusahaan dalam bidang arsitektur itu sendiri. Adapun hak dan kewajiban konsultan, haknya itu tentunya mendapatkan imbalan atas hasil akhir dari pengerjaan proyek itu. Dan sudah tentu itu semua atas dasar pertimbangan dan juga penyesuaian pekerjaan terhadap apa yang dikerjakan saat itu. Untuk hak dan kewajiban konsultan, haknya itu tentunya mendapatkan imbalan dari penyelesaian proyek yang dikerjakan. Semua itu ditentukan dan diperhitungkan atas dasar pertimbangan dan penyesuaian pekerjaan yang tentunya sudah dicantumkan pada kontrak di awal. Untuk kewajibannya di sini yaitu bertanggung jawab atas seluruh elemen yang ikut membantu dalam penyelesaian proyek ini, terutama untuk menjaga konsistensi mutu dan menjunjung tinggi orisinalitas karya yang dihasilkan. Nah, di sini merupakan struktur organisasi yang mana dimulai dari Direktur Ikomang Dewanta ST dan di bawah itu terdapat 3 kepala bagian. Yang pertama, ada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yaitu Ninyoman Tri Upadani SE. Yang kedua, Kepala Bagian Struktur Iketut Sutawa ST. Yang ketiga, Kepala Bagian Arsitektur Imade Arta Wiguna ST. Adapun hak dan wewenang di masing-masing jabatan tersebut seperti direktur, yang pertama itu membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan perusahaan CV Permata Konsultan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan setiap karyawan. Yang keempat itu menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Yang kelima, melaporkan kegiatan perusahaan kepada komisaris. Dan untuk kepala bagian, melakukan pengawasan dan review atas kebijakan perusahaan dan jalannya perusahaan. Yang kedua, memberikan advice kepada direksi bersesuaian dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, menghadiri dan memprakarsai atau melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keempat, membahas dan mengesahkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait direksi dan aksi korporat. Dan yang kelima, menerima, membahas, dan mengesahkan laporan tahunan perusahaan. Pedoman pelaksanaan perencanaan di sini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan penyusunan TOR, yang akan dibagi lagi menjadi pengumpulan data sekunder, yaitu melakukan survei pada instansi yang mana merupakan hasil konfirmasi kepada instansi atau dinas terkait. Dan pada aspek ini biasanya menyinggung masalah literatur terkait tata ruang dan ketentuan mengenai bangunan gedung dan lingkungan, begitu pula dengan perlakuan terhadap sirkulasi dan kebutuhan ruang bagi pemakai. Dan hasil observasi lapangan yaitu berupa data primer. Yang mana keluarannya berupa luas dan kontur tanah, begitu pula pada aspek biologi dan hidrologi ataupun aspek budaya lokal yang termasuk dan berlaku di sekitar lingkungan site. Adapun TOR di sini
atau Term of Reference sebagai KAK atau kerangka acuan kerja yang menjadi acuan utama dalam pekerjaan proyek Bank BPD Cabang Pembantu Nusa Penida ini. Yang kedua, program kerja dan time schedule. Pada program kerja terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu pembentukan tim dan elemen-elemen pendukung. Yang kedua ada tahap rancangan, menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk desain yang nanti akan dikembangkan dalam desain development ke dalam bentuk visual 2D dan 3D. Dan yang ketiga ada tahap perumusan rancangan yang mana merupakan tahap penyempurnaan pada tahap-tahap sebelumnya. Dan time schedule. Time schedule tentunya sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak untuk proporsi pekerjaan yang disesuaikan dengan waktu penyelesaian, di mana dalam perencanaan ini diawali dari tahap konsep pada bulan Desember tahun 2019 di minggu pertama hingga bulan Maret 2020 di minggu ketiga, yang akan menghasilkan schematic design dan dilanjutkan pada desain development atau tahap pengembangan desain pada bulan Maret di minggu ketiga hingga bulan Mei di minggu pertama. Pada tahap ini juga terjadi kendala diakibatkan oleh virus pandemi yang mengakibatkan proyek itu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada tahap complete drawing. Di sini hanya terjadi pada 1 bulan, yaitu bulan akhir di bulan Mei. Organisasi proyek dan mekanisme proyek, yang dimana di sini terdapat tim leader yang berperan sebagai prinsipal arsitek dalam pembangunan perencanaan Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida ini, di mana nanti dia akan mengeluarkan ide-ide dan gagasan ke dalam bentuk desain yang secara lebih lanjut akan didiskusikan pada pihak owner atau klien. Jika sudah disepakati secara bersama, maka prinsipal arsitek akan melimpahkan tugasnya kepada proyek arsitek dan drafter yang akan mengembangkan desain tersebut dan dibantu oleh mahasiswa PKL dalam penyelesaiannya. Koordinasi dan prosedur pengambilan keputusan. Pada intern atau antara bagian organisasi, prinsipal arsitek tentunya akan memberikan tugasnya kepada proyek arsitek, drafter, dan mahasiswa PKL. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh proyek arsitek, maka prinsipal arsitek memiliki wewenang tertinggi untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Pada ekstern atau antar pihak lain yang terkait, di sini prinsipal arsitek masih memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan di antara proyek arsitek, drafter, mahasiswa PKL ataupun konsultan ahli sekalipun. Namun di sini prinsipal arsitek juga harus berkoordinasi langsung kepada klien apabila ada pemecahan masalah dan solusi yang harus disesuaikan dengan kesepakatan awal tentunya. Pengelolaan studio perencanaan dan perancangan, di mana di sini terdapat perlengkapan gambar seperti printer A3 dan printer A4 dan juga 3 unit komputer, dan salah satunya digunakan untuk administrasi dan 2 diantaranya digunakan sebagai drafting. Di sini juga terdapat pengelolaan kantor, yang mana terdapat ruang meeting sebagai ruang untuk pertemuan, ruang studio untuk drafting, ruang tamu untuk menerima tamu, ruang direktur dan prinsipal arsitek sebagai ruang utama, dan ruang penunjangnya ada toilet dan juga balkon. Pengendalian produk rancangan. Di sini terdapat 3 pengendalian. Yang pertama, pengendalian waktu, yang dimana dibutuhkan manajemen waktu yang baik untuk proporsi pekerjaan yang disesuaikan dengan time schedule yang berlaku, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu tentunya penyempurnaan gambar tahap akhir adalah yang utama. Terlebih, diharuskan mempersiapkan gambar kerja yang lengkap dengan gambar detail di lapangan. Itu untuk mempermudah nantinya saat proses pelaksanaan. Dan yang terakhir, pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini tentunya untuk meminimalisir dan untuk dapat mengalokasikan dana dengan baik, tentunya dalam pengerjaan proyek Bank BPD Cabang Pembantu Nusa Penida ini. Dan pengendalian tentunya juga terdapat optimalisasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada optimalisasi waktu, yang mana pengerjaan disesuaikan dengan jam produktif bekerja. Apabila ada jam lembur, itu ditujukan untuk penyelesaian waktu pekerjaan dengan cepat dan maksimal. Untuk optimalisasi mutu, pihak penanggung jawab, yaitu prinsipal arsitek, selalu melakukan pengawasan dan mentoring agar pekerjaan menjadi maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, optimalisasi biaya biasanya dipertimbangkan dan dikoordinasikan terlebih dahulu untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang tidak diperhitungkan.
Untuk strategi penampilan identitas pada CV Permata Konsultan diletakkan pada sudut kanan bawah kop gambar. Selain itu juga biasanya ditampilkan logo pada berkas-berkas atau dokumen dalam proyek ini. Pelaksanaan teknik merancang. Di sini terdapat tahap konsep prarencana, di mana tahap konsep prarencana ini adalah perencanaan pada proyek Bank BPD Bali Cabang Pemandu Nusa Penida. Ini merupakan tahap awal dalam menyusun gagasan-gagasan sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk ide secara black box. Nah, menuangkan ide secara black box ini dapat diartikan sebagai tipe proses desain yang saat ini lebih berorientasi pada hadirnya suatu produk dengan proses yang tidak bisa diargumentasikan, sehingga metode ini merupakan metode black box yang secara tidak langsung digunakan oleh prinsipal arsitek dalam merancang bangunan ini. Dimulai dari master plan dan juga dilanjutkan dengan peletakan tata ruang pada denah bangunan cabang pembantu yang mana memiliki khas untuk privasi yang sangat tinggi, terlebih untuk bangunan bank itu sendiri, dan juga perancangan tampak depan bangunan cabang pembantu yang diperuntukkan untuk bagaimana memperlihatkan ciri dan karakteristik bangunan yang menyesuaikan dengan bangunan cabang pusat tentunya dari Bank BPD Bali, dan juga potongan bangunan yang nantinya akan secara mendetail menjelaskan bagaimana super upper dalam struktur bangunan ini. Pelaksanaan teknik merancang. Di sini juga terdapat pengembangan rancangan pada tahap akhir yang mana rancangan gambar sebelumnya akan diwujudkan ke dalam bentuk visual 3 dimensi. Hal ini disebabkan untuk mempermudah bagaimana tampilan fisik bangunan secara nyata nantinya. Setelah tahap ini, barulah masuk ke tahap penyusunan berbagai jenis dokumen yang merupakan tahap penyempurnaan dari tahap-tahap sebelumnya. Seperti yang sudah disepakati di kontrak, yaitu meliputi dari development drawing, construction drawing, MEP drawing, rencana anggaran biaya atau RRAB, dan dalam penyusunan ini juga pihak konsultan bekerja sama dengan pihak klien dalam proses pemenuhan kelengkapan dalam mengurusi dokumen-dokumen dalam perizinan IMB. Setelah ini, barulah pada tahap serah terima pekerjaan perencanaan, yang mana perencanaan proyek Bank BPD Cabang Pembantu Nusa Penida ini dilakukan pada tahap setelah terima perencanaan dari pihak konsultan terhadap pihak klien. Dan di sini juga pihak konsultan melakukan tahap awal dari kerjasama pada kontraktor selaku pelaksana. Tahap berikutnya yaitu tahap lelangan atau tender dan pengawasan berkala. Yang pertama itu ada rapat penjelasan dan non-wijizing. Di sini pada rapat ini melibatkan 3 pihak, diantaranya pihak perencana, pihak pelaksana, dan pihak klien itu sendiri. Yang dimana pihak perencana di sini menginginkan bagaimana ide dalam proses perencanaan dapat tertuangkan dengan baik pada proses pelaksanaan nantinya. Dan pada evaluasi tentunya juga biasanya memuat mengenai spesifikasi bangunan yang dapat disesuaikan dengan harga. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan secara berkala atau mentoring itu dapat menyesuaikan bagaimana nanti baiknya pelaksanaan agar dapat berjalan seperti yang diinginkan. Dan untuk kesimpulan, pengerjaan proyek perencanaan bangunan komersil yaitu pada Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida yang dari awal pengerjaannya, proyek ini merupakan bangunan yang secara umum harus mencirikan bagaimana bangunan yang memiliki karakteristik tersendiri, terlebih untuk menampilkan identitasnya sebagai salah satu bank cabang pembantu dari Bank BPD Bali dengan memiliki tampilan yang sangat khas, beberapa ornamen dan elemen tambahan lainnya. Namun tidak lupa juga menampilkan karakteristik dari bangunan khas Pulau Bali seperti yang telah disesuaikan dengan peraturan pembangunan di daerah Bali khususnya. Untuk saran, kurang efektifnya melakukan metode daring apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan proyek Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida sehingga harus dikoreksi dan diperbaiki. Namun seringkali terjadi salah paham diantaranya. Hal ini menimbulkan pengerjaan yang seringkali dilakukan secara berulang-ulang. Nah, saran itu jadi lebih baik melakukan pertemuan walaupun harus dibatasi jumlahnya
dan harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat itu. Sekian dari saya dan terima kasih sebelumnya.